senantiasa mempunyai kepekaan terhadap saudaranya, terutama hal-hal yang sifatnya basic need, ya, kebutuhan utama. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ketika kita mau menadani sifat ar-rahimnya Allah, yang pertama berusaha sekuat tenaga menghilangkan kesulitan orang-orang yang membutuhkan. Makanya dalam hadis-hadis yang banyak dibahas, ya, ketika momen-momen hijrah itu, hadisnya Abdullah bin Salam, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, ya, wa sallu bil laili wan nasu niyam, ya. Maka ketika itu ada 4 nasihat Rasul, maka tadkhulul jannata bisalam, ya, maka akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salah satunya at'imut ta'am, ya, senantiasa mempunyai kepekaan terhadap saudaranya, terutama hal-hal yang sifatnya basic need, ya, kebutuhan utama. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak yang melakukan santunan, melakukan Jumat berkah dan seterusnya. Yang kedua, tidak abai terhadap orang miskin, ya, dan ataupun tidak memiliki kemampuan untuk memberikan harta, ya, infak secara material, maka dia akan melakukan atau mendoakan. Nah, saya sering mengajarkan kalau tidak hanya mendoakan yang memang jelas dari Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, Allah mansuril Islam wal muslimin dan seterusnya. Kita setiap kali menemui orang, ya, atau misalnya pedagang yang kelihatannya susah, yang kelihatannya ngumpulin, kalau menurut kita gitu, ya, ngumpulin receh 2000 500 keuntungannya, ya, jualan coet, datangnya dari Sukabumi misalnya, jalannya berapa, ongkosnya berapa, untungnya berapa, kita doakan Allahu, ya, barakallahu lahu, semoga keberkahan atas dia dan seterusnya, dengan segala doa-doa yang kita lantunkan. Jadi kalau kita misalnya punya kepekaan seperti itu, dan itu bentuk al-wala, ya, bentuk dari loyalitas dan solidaritas kita terhadap kaum muslimin. Jangan menjadi orang-orang yang pelit bahkan untuk mendoakan saudara kita, atau jauhlah misalnya orang-orang yang berdagang yang ditemui di jalan, pengemis, kita doakan. Ini tetangga aja. Coba Pak kita renungkan, berapa sering selama kita bertetangga kita pernah membawa doa kita untuk tetangga kita yang kesulitan, misalnya sakit, menaun, gitu ya. Ada yang belum ke musola, ada yang belum doyan baca Quran, ada yang belum rajin ke masjid, kita doakan. Atau ada yang memiliki keburukan, bahkan orang-orang yang membenci kita, coba kita renungkan berapa sering. Dan itu jangan main-main dan jangan diabaikan, karena itu bentuk aplikasi dari konsekuensi kita mengucapkan syahadat. Ketika kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, salah satu penerapan dan beban, bukan beban, ya, pensyariatan yang dibebankan kepada kita itu adalah mendoakan. Ya, mendoakan kalau tahajud. Ya, saya pernah menjelaskan, bahkan harusnya kita lebih termotivasi lagi, lebih sering mendoakan orang lain. Karena bisa jadi kalau doanya untuk diri kita belum tentu diijabah, tapi ketika kita mulai peka dan empati kepada orang lain, ada selalu malaikat yang mendoakan. Ya, wa dzalika mithlu dzalik, ya, ya, walaka mithlu dzalik, dan atas kamu doa yang sama buat kamu yang juga yang serupa seperti itu. Luar biasa. Ya, makanya ya sekali lagi kita menjadi lebih lagi peka dan coba kita evaluasi untuk saudara kita, untuk adik kandung lah, sebelum tetangga, kerabat kita, mendoakan. Sebelum kita memang mungkin untuk sebagian orang masih berat untuk memberikan nafkah secara material atau infak secara material. Dan mempelajari ilmu ketauhidan itu salah satu wajib ain, ya. Kita mempelajari apa sih makna syahadat yang kita ucapkan, apa sih yang terutama mungkin bisa dimulai apa sih yang terlarang, karena lawan dari ketauhidan itu kesyirikan. Nah, kalau kita tidak mau belajar, maka dosa atas kita adalah ketika kita ketidakmauan. Kalau kita melakukan tidak tahu, nggak berdosa, tapi karena hukumnya wajib ain, ya, atas sesuatu yang kalau kita tidak memilikinya maka batal sesuatu itu. Maka seperti halnya wudhu, hukum asalnya sunnah, maka menjadi wajib kalau
ketika kita mau melakukan salat wajib misalnya. Sama, ilmu tauhid itu salah satu ilmu. Yang menuntut ilmunya saja wajib. Ya, terkhusus ilmu tauhid tentang bagaimana. Jangan, karena gini. Kenapa kalau kita tidak mengilmui itu secara detail dan secara benar, jangan-jangan ada aktivitas yang kita tidak sadari atau kita tidak ketahui terjerembab dalam kesyirikan yang kita khawatirkan seperti itu. Padahal dosa atau kesyirikan, dosa atas kesyirikan itu adalah salah satu dosa yang tidak terampuni ketika dia meninggal, sebelum meninggalnya dia belum pernah bertaubat. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.